Halo sob, welcome back my channel di vlog Nura Arsitektur. Sekali ini kita akan melanjutkan pembahasan proses perencanaan pada bangunan Masjid Besar Jenis Brotonegara Ponorogo. Kita lanjutkan dari part 1 yang kemarin, kita lanjutkan di part 2. Yuk, langsung saja seperti berikut. Terus pada performa arsitektur fasad bangunannya. Nah, ini juga tak kalah keren. Dari kita mulai dari hierarkinya ya, dari halaman menuju ke lantai 1 masjid itu tingginya saja sudah 2 meter. Tapi tenang saja, dengan tinggi seperti itu kita lengkapi dengan akses disabilitas dan para lansia. Nah, nanti kita buat ram mirror kanan kiri. Di sana derajatnya sudah kita ukur sedemikian rupa. Jadi nanti kalau para lansia dan orang tua yang sukar melewati tangga yang tinggi di depan, nanti bisa mengakses ruang 1 lantai 1 masjid tersebut melalui ram disabilitas pada kanan kiri bangunan. Terus untuk yang lantai 2 itu sifatnya di Serambi itu terbuka. Kita buat rongga-rongga antar kolom sedemikian rupa, kanan kiri depan belakang. Terus di bagian lantai 3 itu masih kita tambah leher pada tumpuan atap tajuk yang kedua, itu masih kita kasih leher 2 meter agar tetap menjadi yang utama dalam Masjid Besar Jenis Brotonegara Ponorogo. Ya, seperti itu tampilannya. Nanti seperti ini tampilannya. Ya, secara keseluruhan totalnya hampir 25 meter. Bakal bangunan yang paling tinggi yang ada di kompleks Masjid Jenis Brotonegara Ponorogo. Ya, secara singkat seperti itu dari hierarki dan performa. Terus untuk bagian fasad depan kita tetap mensinkronkan, menserasikan antara joglo kuno dengan bangunan baru. Kita tidak buat sefuturistik mungkin, tapi kita juga tidak buat sevintage. Kita coba menserasikan antara joglo dengan bangunan ini, bangunan baru. Kita ambil nilai-nilai ke NU-an. Itu ciri khasnya adalah hijau. Warna hijau adalah ciri khas dari masyarakat Nahdlatul Ulama. Kita sematkan pada fasad bagian depan dan pada mihrab itu kita buat lengkungan yang bergradasi ke dalam, membesar mengecil seperti itu. Ada permainan sponongan di sana, kita buat gradasi seperti itu. Terus kisi-kisi yang lainnya kita pakai GRC finishing kayu nanti seperti itu. Jika dilihat seksama dari perspektif mata burung maupun pandangan manusia, ya kalau menurut saya cukup untuk menggabungkan, mengalkulturasi masa lalu, kita sinergikan dengan masa kini. Ini adalah apa yang saya bisa lakukan. Mungkin ke depan jika diberi kesempatan lagi, saya akan mencoba mensempurnakan apa yang menjadi kekurangan di Masjid Sekayu dan di Masjid Besar Jenis Brotonegara Ponorogo. Terus dari panitia sendiri pada pertemuan kedua ini juga mengalami banyak perbedaan pendapat di sana dari segi ruang lantai 2. Yang satu pingin tidak ada kolomnya, bebas kolom di lantai 2 itu sob. Terus yang lainnya pingin ada kolom di sana. Terus yang lainnya lagi juga pingin ada sekat di sana, ada kusen pintu jendela di sana di lantai 2. Terus di lantai 1
juga ada panitia yang menginginkan tidak adanya kusen pintu jendela di bagian depan karena menurut kiainya biar sholatnya tidak biar sah dan lain sebagainya. Ada beberapa pertimbangan alasan di sana, banyak sekali. Memang dalam perencanaan masjid ini cukup mengalami tantangan, banyak tantangan di sana. Kita menghadapi banyak sekali pemikiran pendapat di sana. Kita harus mengakomodir banyak sekali di sana. Memang cukup sulit sih melayani banyak pemikiran di sana, sehingga menyatukan gagasan-gagasan tersebut menjadi satu bentuk arsitektur yang utuh. Itu memang sulit, dan kayaknya memang sulit dan harus sabar di sana. Itu sob. Terus lanjut ke tanggal berikutnya, 29 Oktober 2020. Itu pertemuan ketiga kalinya dengan panitia. Nah, di pertemuan ketiga ini saya bertemu dengan Pak Joko. Pak Joko merupakan pemilik Beijing Plan, salah satu pemilik Beijing Plan di Ponorogo. Beliau lulusan teknik sipil ITS. Keren sih beliau. Beliau itu adalah teman dari Pak Aji yang merupakan ketua panitia dari pembangunan Masjid Brotonagaran tersebut. Beliau diajak Pak Aji ke sini untuk sama-sama mengevaluasi proses perencanaan, khususnya di ranah struktural. Pada pertemuan ketiga ini, perencanaan atau gambar struktural sudah hampir selesai. Nah, ini dievaluasi oleh Pak Joko. Kita rembuk bareng-bareng di sana, kita diskusi bareng-bareng di sana. Nah, itulah cukup keren sih. Pada pertemuan ketiga ini saya bertemu dengan Pak Joko yang notabene senior atau yang paling senior lah, yang menggandrungi dunia konstruksi di Ponorogo pada khususnya. Terus pada 8 November 2020 sob, itu adalah pertemuan keempat dengan panitia dan tim. Saya mengajak tim ke Ponorogo untuk berdiskusi langsung dengan panitia. Itu kita serahkan ke panitia, kita tanda tangani oleh semua tim dan ditandani panitia, dan kita serahkan ke panitia. Dan pertemuan keempat ini memang sudah selesai untuk kegiatan gambar perencanaan struktural. Namun untuk kegiatan perencanaan arsitektural dan mekanikal elektrikal plumbing itu masih belum selesai di hari itu, dan di pertemuan keempat itu masih nambah sekitar 2 minggu lagi. Tepatnya pada tanggal 6 Desember 2020 itu adalah pertemuan kelima. Di pertemuan kelima itulah proses perencanaan gambar detail pada Masjid Besar Jenis Brotonagaran Ponorogo sudah selesai. Ini seluruh gambar sudah saya berikan dari struktural, arsitektural, dan MEP juga sudah diberikan semua. Nah, dari sini proses perencanaan sudah selesai. Ya, cukup mengalami berbagai desakan, terutama desakan waktunya sangat terbatas. Itu untuk DED struktural saja dikasih waktu berapa ya? Sekitar 2 minggu. 2 minggu itu kita kerjakan di Sambi dengan kerjaan kantor. Jadi memang waktunya sangat terbatas. Nah, itu sih untuk cerita sedikit atau rangkuman, kurang lebih seperti itu proses perencanaan yang sudah saya lakukan dengan tim untuk perencanaan Masjid Besar Jenis Brotonagaran Ponorogo. Oke, jangan lupa tetap semangat ya sob, tetap semangat belajar, tetap semangat menggali ilmu. Beriringan dengan semangat yang kita lakukan tersebut, rezeki kita bisa terus bertambah, saudara-saudara kita juga terus bertambah, relasi kita juga terus bertambah.
Oke, see you next time. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Jika teman-teman ingin melakukan perencanaan, jangan sungkan-sungkan, langsung komen aja di bawah. Oke, sob, see you.